Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Dunarti Tute dengan NIM 3114231106. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah menulis buku ajar yang diampuh oleh Profesor Dr. Sayama Malabar, MPD. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pendapat para ahli dan kesimpulan saya tentang konsep dasar menulis buku ajar. Butch Kim Ham mengutarakan bahwa pengertian buku ajar adalah sarana belajar yang bisa digunakan di sekolah-sekolah dan di perguruan tinggi untuk menunjang suatu program pengajaran serta pengertian modern dan yang umum dipahami. Sedangkan menurut Suharjono 2001, buku ajar merupakan buku pelajaran standar dalam bidang studi tertentu yang dirancang untuk mendukung pembelajaran secara sistematis. Menurut Arifin dan Kusrianto, tahun 2009, buku ajar adalah jenis buku yang digunakan dalam aktivitas belajar mengajar. Penyusunannya mengikuti alur logis sesuai rencana pembelajaran, kebutuhan pembelajar, dan bertujuan untuk mencapai kompetensi tertentu. Dan yang terakhir, menurut Hasrudin 2013, buku ajar adalah media pembelajaran yang disusun secara menarik, sistematis, dan relevan dengan kurikulum, sehingga dapat memotivasi pembelajar untuk memahami materi secara mandiri. Nah, dari beberapa pengertian para ahli tadi, dapat saya simpulkan bahwa menulis buku ajar adalah proses penyusunan materi pembelajaran yang sistematis dan terstruktur, bertujuan untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah dan perguruan tinggi. Buku ajar harus memenuhi kriteria tertentu seperti relevansi dan dengan kurikulum, penyajian yang menarik, serta kemampuan untuk memotivasi pembelajar dalam memahami materi secara mandiri. Selanjutnya, hubungan buku ajar dengan komponen pembelajaran. Yang pertama, hubungan buku ajar dengan pendidik. Buku ajar menjadi panduan bagi pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Pendidik menggunakan buku ajar sebagai referensi utama untuk menyusun rencana pembelajaran, menjelaskan konsep kepada peserta didik, serta memberikan latihan dan tugas. Yang kedua, hubungan buku ajar dengan peserta didik. Buku ajar berfungsi sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Melalui buku ajar, peserta didik dapat memahami materi, mengerjakan latihan, dan memperdalam pemahaman secara mandiri. Buku ajar juga membantu mereka untuk belajar secara sistematis sesuai dengan kurikulum. Yang ketiga, hubungan buku ajar dengan materi. Buku ajar berisi materi pembelajaran yang disusun secara terstruktur sesuai dengan kurikulum. Materi dalam buku ajar dirancang dengan relevan, sistematis, dan sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik, sehingga dapat mendukung pencapaian kompetensi yang diharapkan. Yang keempat, hubungan buku ajar dengan media. Buku ajar merupakan salah satu bentuk media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Buku ajar dapat dikombinasikan dengan media lainnya seperti video, gambar, atau teknologi digital untuk memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Dan yang kelima, hubungan buku ajar dengan metode. Buku ajar mendukung berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, eksperimen, dan pembelajaran berbasis proyek. Struktur dan penyajian dalam buku ajar dapat membantu pendidik memilih metode yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, hubungan buku ajar dan evaluasi. Buku ajar sering kali dilengkapi dengan latihan soal, kuis, atau tugas yang digunakan untuk mengevaluasi pemahaman peserta didik. Evaluasi ini membantu pendidik menilai sejauh mana peserta didik telah menguasai materi yang diajarkan dan menentukan langkah pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip dan persyaratan penulisan buku ajar. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan prinsip penulisan buku ajar. Yang pertama, menggunakan bahasa semi-formal dan komunikatif. Bahasa yang digunakan harus mudah dipahami oleh pembaca, dengan gaya yang tidak terlalu formal namun tetap profesional. Ini membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang kedua, menarik dan memotivasi pembaca.
Konten buku ajar harus disajikan dengan cara yang menarik sehingga dapat memotivasi pembaca untuk terus belajar dan berinteraksi dengan materi. Dan yang ketiga, menyusun materi secara sistematis. Materi harus disusun dengan urutan logis, mulai dari konsep dasar hingga yang lebih kompleks, sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikiran dengan mudah. Yang keempat, menjelaskan tujuan pembelajaran. Setiap bab atau bagian harus mencantumkan tujuan pembelajaran yang jelas agar pembaca tahu apa yang diharapkan setelah mempelajari materi tersebut. Yang kelima, memberikan latihan dan rangkuman. Latihan soal dan rangkuman di akhir setiap bab membantu memperkuat pemahaman dan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menguji diri mereka. Dan yang keenam, memberikan ilustrasi, studi kasus atau soal-soal latihan. Penggunaan ilustrasi dan studi kasus membuat materi lebih hidup dan relevan, sementara soal latihan membantu dalam penerapan konsep. Dan yang ketujuh, memberikan soal-soal untuk umpan balik. Soal-soal ini berfungsi sebagai alat evaluasi bagi peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari. Dan yang kedelapan, mencantumkan daftar pustaka, sitasi, tabel, gambar, dan grafik. Referensi yang jelas dan tabel atau grafik yang mendukung informasi membantu meningkatkan kredibilitas buku ajar serta memudahkan pemahaman. Dan yang kesembilan, mengakomodasi ide-ide baru. Buku ajar harus terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terbaru dan dapat mengakomodasi ide-ide baru untuk tetap relevan dengan kebutuhan pembaca. Selanjutnya, persyaratan penulisan buku ajar. Adapun persyaratan penulisan buku ajar yang pertama, persyaratan substansi atau isi. Substansi buku ajar harus memenuhi beberapa persyaratan utama. Yang pertama, materi dalam buku ajar harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan relevan dengan silabus yang digunakan dalam bidang studi tertentu. Kedua, buku ajar harus memuat capaian pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai oleh pembaca setelah mempelajari materi. Yang ketiga, isi buku harus disusun secara sistematis dan terstruktur, mulai dari konsep dasar hingga aplikasi yang lebih kompleks, memudahkan pembaca dalam memahami alur pembelajaran. Keempat, buku ajar harus berbasis pada referensi ilmiah yang valid dan terkini dari sumber-sumber terpercaya untuk memastikan akurasi dan keandalan informasi. Yang kelima, buku ajar harus dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pembaca melalui pemberian contoh, latihan, dan evaluasi yang relevan. Yang kedua, persyaratan teknis. Buku ajar harus memenuhi persyaratan teknis, seperti mengikuti format standar yang sesuai dengan pedoman penulisan akademik, mencangkup ukuran halaman, jenis huruf, dan tata letak yang seragam. Bahasa yang digunakan harus jelas dan komunikatif agar mudah dipahami sesuai dengan tingkat pendidikan pembaca. Selain itu, buku ajar perlu dilengkapi dengan ilustrasi seperti grafik, tabel, gambar, dan diagram untuk membantu memperjelas konsep yang disampaikan. Keakuratan materi juga harus didukung dengan daftar pustaka yang mencantumkan sumber referensi yang relevan dan terpercaya. Yang ketiga, persyaratan pedagogis. Buku ajar harus memenuhi persyaratan pedagogis dengan menerapkan pendekatan pembelajaran aktif seperti menyediakan latihan, studi kasus, atau tugas yang mendorong interaksi pembaca dengan materi. Selain itu, setiap bab perlu dilengkapi dengan soal evaluasi guna menguji pemahaman pembaca terhadap konsep yang telah dipelajari.
Metode yang digunakan dalam buku ajar juga harus sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, seperti pendekatan berbasis problem solving, diskusi, atau studi kasus, agar pembaca dapat memahami dan mengaplikasikan materi secara efektif. Yang keempat, persyaratan legalitas dan hak cipta. Buku ajar harus memenuhi persyaratan legalitas dan hak cipta dengan memastikan orisinalitasnya, yaitu bebas dari plagiarisme dan merupakan karya asli penulis. Selain itu, jika menggunakan sumber dari pihak lain, buku ajar harus memperoleh izin penggunaan yang sesuai agar tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, kualitas buku ajar. Adapun kualitas buku ajar yang pertama, buku ajar harus mampu menarik perhatian siswa agar mereka berminat untuk menggunakannya. Yang kedua, buku ajar perlu memberikan motivasi kepada siswa selama proses pembelajaran. Yang ketiga, ilustrasi yang terdapat dalam buku ajar harus menarik perhatian siswa sehingga mereka lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Yang keempat, aspek kebahasaan dalam buku ajar harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa agar mereka dapat memanfaatkan dengan baik. Yang kelima, isi buku ajar sebaiknya memiliki hubungan dengan mata pelajaran lain dan jika memungkinkan dapat mendukungnya dalam rencana pembelajaran yang terintegrasi. Dan yang keenam, buku ajar juga perlu mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Untuk menghindari kebingungan, konsep-konsep yang disajikan harus jelas dan mudah dipahami. Yang ketujuh, buku ajar sebaiknya memiliki sudut pandang yang jelas, sehingga siswa dapat memahami dan menerapkannya dengan baik. Yang kedelapan, buku ajar juga harus menekankan nilai-nilai penting bagi anak-anak maupun orang dewasa. Dan yang kesembilan, buku ajar perlu menghargai keberagaman individu siswa agar dapat digunakan secara inklusif. Nah, dengan demikian, kualitas buku ajar dapat dinilai dari aspek isi atau materi, cara penyajian, tampilan grafis, dan penggunaan bahasa yang tepat. Selanjutnya, kelayakan buku ajar. Kelayakan buku ajar merupakan aspek penting dalam proses pendidikan yang menentukan seberapa baik buku tersebut dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di Indonesia, penilaian kelayakan buku ajar mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP yang mencangkup 4 unsur utama, yaitu kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafikan. Nah, yang pertama, kelayakan isi. Kelayakan isi menilai kesesuaian isi buku dengan kurikulum, termasuk kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Memastikan materi akurat, mutakhir, dan relevan dengan konteks budaya serta kebutuhan siswa. Dan menyediakan latihan evaluasi serta pengayaan yang mendukung pembelajaran siswa secara efektif. Yang kedua, kelayakan penyajian. Kelayakan penyajian memastikan penyajian materi sistematis, logis, dan menarik sehingga mudah dipahami oleh siswa, menggunakan pendekatan yang interaktif dan mendorong keterlibatan siswa dalam proses belajar, serta struktur penyajian harus mendukung alur pembelajaran yang terencana. Dan yang ketiga, kelayakan kebahasaan. Buku ajar harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa serta kaidah kebahasaan yang benar. Bahasa harus komunikatif, sederhana, dan tidak menimbulkan ambiguitas. Istilah atau terminologi dalam buku harus konsisten dan relevan dengan materi ajar. Dan yang terakhir, kelayakan kegrafikan. Dalam buku ajar, desain grafis dan ilustrasi harus menarik serta mendukung pemahaman isi buku. Tata letak tipografi dan warna harus memudahkan pembaca dalam membaca dan memahami materi, serta penggunaan gambar atau diagram harus relevan dengan konten untuk memperjelas konsep yang disampaikan. Nah,
Kelayakan buku ajar sangat penting untuk menjamin kualitas pendidikan. Buku ajar yang memahami standar kelayakan akan membantu siswa dalam proses belajar mengajar secara efektif. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap buku ajar perlu dilakukan untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan tetap relevan dan berkualitas tinggi. Nah, penjelasan yang terakhir yaitu teknik penulisan buku ajar bahasa Indonesia. Nah, teknik ini terdiri dari dua, yaitu tahap-tahap penulisan buku ajar dan sistematika penulisan buku ajar bahasa Indonesia. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tahap-tahap penulisan buku ajar. Tahap yang pertama yaitu menentukan tujuan buku ajar. Dalam menentukan tujuan buku ajar yaitu untuk mengetahui apa yang ingin dicapai dengan buku tersebut. Apakah buku tersebut bertujuan untuk membantu siswa dalam memahami suatu topik tertentu atau untuk meningkatkan keterampilan bahasa Indonesia di berbagai aspek. Nah, tahap yang kedua yaitu menentukan struktur buku ajar. Setelah tujuan jelas, langkah selanjutnya adalah merancang struktur buku ajar. Struktur ini mencangkup pembagian bab atau bagian yang mencakup topik-topik tertentu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya tahap yang ketiga adalah menentukan gaya penulisan. Gaya penulisan yang tepat perlu dipilih agar buku ajar mudah dipahami oleh target pembaca. Gaya penulisan ini dapat formal atau informal, bergantung pada audiens yang dituju. Selanjutnya tahap yang keempat adalah penyusunan peta konsep. Peta konsep adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang ada dalam materi buku ajar. Nah, peta ini membantu penulis dalam merancang alur pembelajaran yang jelas dan terstruktur. Selanjutnya langkah yang kelima yaitu mengumpulkan bahan kajian. Tahap ini melibatkan pengumpulan referensi, penelitian, dan materi pendukung lainnya yang relevan dengan topik yang akan dibahas dalam buku ajar. Bahan kajian ini penting untuk memberikan dasar teori yang kuat dan akurat. Tahap yang keenam adalah mengembangkan bahan kajian. Setelah bahan kajian dikumpulkan, penulis perlu mengembangkan materi tersebut menjadi informasi yang lebih mudah dipahami, lengkap, dan menarik bagi pembaca. Hal ini biasanya melibatkan penambahan penjelasan, contoh, dan ilustrasi. Selanjutnya tahap yang ketujuh yaitu merevisi naskah. Revisi adalah tahap penting dalam proses penulisan untuk memastikan bahwa isi buku ajar sudah jelas, bebas dari kesalahan, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Revisi juga memastikan kualitas dan kelogisan alur materi yang disajikan. Selanjutnya tahap yang ke-8 yaitu mempersiapkan referensi. Pada tahap ini, penulis menyiapkan daftar referensi yang digunakan dalam buku ajar. Ini sangat penting untuk memberikan kredibilitas pada buku tersebut dan untuk mempermudah pembaca dalam menelusuri sumber-sumber yang digunakan. Dan tahap yang terakhir yaitu mereview kembali buku ajar. Tahap terakhir ini yaitu mereview buku ajar dengan memeriksa secara keseluruhan untuk memastikan bahwa semua bagian sudah lengkap, tepat, dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di awal. Review ini juga bisa melibatkan umpan balik dari pihak lain seperti editor atau ahli materi. Nah, selanjutnya sistematika penulisan buku ajar. Sistematika ini terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada bagian awal. Bagian awal berisi elemen-elemen pendahuluan yang memberikan gambaran umum tentang buku dan membantu pembaca memahami tujuan serta sistematika buku. Bagian ini biasanya mencangkup yang pertama ada halaman judul yang berisi judul buku ajar, nama penulis atau tim penyusun, nama institusi atau afiliasi penulis, dan tahun terbit. Yang kedua ada kata pengantar.
berisi penjelasan singkat mengenai latar belakang penyusunan buku, tujuan penulisan, sasaran pembaca, serta ucapan terima kasih kepada pihak yang berkontribusi dalam penyusunan buku. Selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi ini berisi susunan isi buku secara sistematis, memuat judul bab dan subbab beserta nomor halamannya untuk memudahkan pembaca dalam menavigasi buku. Dan selanjutnya ada daftar gambar dan tabel jika ada. Jika buku memuat banyak gambar, ilustrasi, tabel atau grafik, daftar ini membantu pembaca menemukan lokasi masing-masing elemen tersebut dengan mudah. Nah, selanjutnya ada bagian isi atau inti buku. Bagian ini merupakan inti dari buku ajar, berisi materi pembelajaran yang disajikan secara sistematis. Nah, bagian isi ini terdiri dari yang pertama ada pendahuluan. Bagian ini memberikan gambaran umum mengenai isi buku, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, serta cakupan materi yang akan dibahas. Nah, selanjutnya ada bab-bab materi. Nah, setiap bab berisi yang pertama ada pendahuluan bab, menjelaskan pokok bahasan bab tersebut dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya ada isi materi, dijelaskan secara sistematis dari konsep dasar hingga contoh penerapan. Biasanya dilengkapi dengan ilustrasi, tabel, diagram, atau studi kasus untuk memperjelas konsep. Selanjutnya ada ringkasan. Ringkasan ini berisi poin-poin utama dari materi yang telah dibahas dalam bab tersebut. Dan selanjutnya ada latihan soal evaluasi. Ini digunakan untuk mengukur pemahaman pembaca terhadap materi yang telah dipelajari. Nah, dan selanjutnya ada studi kasus jika ada. Bagian ini menyajikan contoh nyata atau simulasi penerapan teori dalam situasi praktis yang dapat membantu pembaca memahami aplikasi materi dalam kehidupan nyata atau dunia kerja. Nah, yang terakhir ada bagian akhir. Bagian akhir ini berisi informasi pelengkap yang mendukung isi buku termasuk referensi dan materi tambahan. Nah, bagian akhir ini terdiri dari yang pertama ada kesimpulan. Bagian ini merangkum isi buku secara keseluruhan dan menekankan poin-poin utama yang telah dipelajari. Yang kedua ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini memuat referensi yang digunakan dalam penyusunan buku seperti buku, jurnal, artikel, atau sumber lain yang relevan. Yang ketiga ada lampiran jika ada. Hal ini berisi materi tambahan yang dapat mendukung pemahaman pembaca seperti tabel data, dokumen pendukung, atau petunjuk tambahan terkait materi dalam buku. Dan yang keempat ada indeks jika ada. Nah, indeks ini memuat daftar istilah atau kata kunci yang digunakan dalam buku, disusun secara alfabetis untuk memudahkan pembaca menemukan informasi tertentu dengan cepat. Nah, dengan sistematika ini, buku ajar menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.